Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. oke, Bu Jumiati, silakan membaca ayat Al-Quran sebanyak 3 ayat yang tertera di monitor Bu Jumi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilal annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na inna sami'na Qur'anan ajaba. Sadaqallahul azim. Ada lagi Pak ya? Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusrika birabbina ahadan wa annahu jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, Bu Jumi, itu suaranya agak bermasalah kalau jauh dari laptop ya. Ya, Pak. Silakan, silakan di presentasi P5 PPRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Jumiati dari UPTD SD Negeri 10 Juli. Saya akan mempresentasikan P5 PPRA yang tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengelola sampah plastik. Pada program P5 ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka untuk menerapkan gaya hidup sehat berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Adapun tujuan dari hidup berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang pertama, siswa dapat mengolah plastik menjadi hasil karya. Kemudian, siswa dapat mengubah kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan menjadi barang berguna. Dan adapun di sini, alurnya yang pertama pengenalan. Jadi siswa ini aktif mengeksplorasi dan mencari tahu tentang dampak sampah plastik dan solusi pengolahan sampah melalui konsep 4R. Jadi di sini yang perlu pemakaian daur ulang, pengurangan, penggantian pemakaian bahan plastik dari kegiatan daur ulang. Kemudian yang kedua, kontekstualisasi. Siswa mengacu kepada lingkungan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku pengelola sampah di sekolah. Kemudian aksi. Guru dan siswa bersama pihak sekolah mendiskusi bagaimana pelaksanaan aksi pengolah sampah di sekolah.
Kemudian yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Guru dan siswa mereview pelaksanaan proyek dan upaya tindak lanjutnya. Kemudian di sini juga ada elemennya dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada bernalar kritis, ada kreatif. Kemudian di sub elemennya menjaga lingkungan, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Target pencapaian pada fase B ini terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri berperilaku ramah lingkungan. Yang kemudian mengumpulkan, mengklarifikasi, membandingkan, dan memilih informasi dengan gagasan dari berbagai sumber. Kemudian mengeksplorasikan pikiran dan perasaan sesuai minat. Kemudian yang terakhir ada aktivitasnya di kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada bernalar kritis pada 9, 10, 11, 12. Dan 13 sampai 21. Kemudian perkembangan subelemen antar fase. Yang pertama belum berkembang. Belum memahami berarti tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian pada saat selanjutnya mulai berkembang, terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, tapi belum membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian berkembang sesuai harapan, terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Saat berkembang, disinilah terbiasa tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan dan membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan, serta mengajak teman-teman untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian ada definisinya, gaya hidup berkelanjutan itu adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh peserta didik mengenai sampah. Masih sangat kurang banyak yang membuang sampah sembarang. Peserta didik juga tidak mengerti bagaimana cara mengolah sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Jadi di sini apabila kita membuang sampah sembarangan akan menjadi dampak pencemaran botol plastik yang terbuang mencemari lautan dan tanah bila akan mengakibatkan banjir. Kemudian botol plastik itu juga tidak terurai dan akan berabad-abad di lingkungan. Di sini saya akan menggunakan botol plastik untuk anak-anak saya untuk mengolah plastik menjadi hasil karya dengan mengambil plastik dari daur ulang aqua dan membuat hasil karya sebagai pot tempat pensil. Kesimpulannya, dengan mendaur ulang botol plastik berarti kita sudah melindungi bumi dari pencemaran plastik. Dengan memanfaatkan botol plastik dapat menghasilkan kerajinan yang inovatif dan bernilai tinggi. Sekian. Baiklah, saya juga akan mempresentasikan tentang PTK saya. Jadi di sini saya mengambil judul PTK saya tentang peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi Asmaul Husna melalui penerapan metode pembelajaran PBL pada siswa kelas 4 UPTD SD Negeri 10 Juli. Adapun latar belakangnya, jadi pendidikan dipercaya sebagai alat strategi meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki skill, skala hidup yang baik sehingga dapat bergaul dengan baik pula di masyarakat dan dapat menolong dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi masalah besar yang dihadapi pendidikan nasional, yang pertama mutu, revisi, efektivitas, dan efisien pendidikan. Kemudian masyarakat pendidikan itu rendah mutunya karena relasinya dengan kebutuhan pembangunan kurang efektif, kurang efisien. Pelaksanaan harus ditanggapi dengan serius
dan dipecahkan secara komprehensif dan terpadu demi suksesnya pendidikan yang juga berarti pembangunan bangsanya. Kemudian adapun tujuan dari masalah tersebut untuk mengetahui penerapan model pembelajaran PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa saya di UPTD SD Negeri 10 Juli. Yang kedua, tujuan saya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa SD Negeri 10 Juli melalui pembelajaran PBL. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar pendidikan agama Islam melalui penerapan simulasi siswa pada SD Negeri 10 Juli. Jadi di sini ada manfaatnya dari penelitian saya. Kegunaannya yaitu memberi pengetahuan dan pengalaman bagi saya sendiri sebagai penulis dan melaksanakan penelitian dan penerapan peningkatan ilmu pengetahuan. Kemudian memberikan informasi kepada semua penyelenggara pendidikan tentang penerapan PBL bagi siswa yang salah satu peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan informasi tentang hasil belajar siswa sekaligus bahan pertimbangan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian lanjut secara mendalam. Di sini ada pokok pembahasannya bahwa PBL lanjut ke lanjut, teori, Pak. Bu. Boleh. Ke teori. Teorinya, Pak, kerangka teori. Di situ, Pak. Teori. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti di kelas atau bersama dengan orang lain dengan jalan merancang, melaksanakan, merefleksikan tindakan kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di dalam kelas melalui tindakan. Kemudian di situ ada juga variabel penelitian. Jadi di sini peneliti ini terdiri dari satu variabel bebas, satu variabel terkait dengan definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dependen itu terkait dalam penelitian yang variabel. Kemudian pembelajaran PBL ini, variabel terkait adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi akibat karena ada variabel bebas. Adapun populasi dan sampel, populasi yaitu seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian saya dan sampel yang akan diambil dari populasi ini yaitu meliputi seluruh kelas 4 SD Negeri 10 Juli. Kemudian sampelnya merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Mengingat keterbatasan penelitian dalam hal waktu dan penelitian di populasi yang dimaksud itu adalah bagian kecil atau keterwakilan dari siswa kelas 4 SD Negeri 10 Juli. Kemudian saya juga mengambil jenis sumber data teknik pengumpulan data. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif, yaitu data yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Seperti peningkatan yang pertama, motivasi belajar, meneladani Asmaul Husna, dan model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu observasi terhadap aktivitas belajar siswa dalam menyelesaikan tugas yang dilakukan dengan model PBL. Dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama mengajar dan tes dilakukan terhadap siswa pada setiap siklus. Kemudian ada soal tes dibuat sesuai dengan materi yang diajarkan pada setiap pertemuan. Kemudian selanjutnya
Analisis data. Dalam analisis data ini, peneliti saya sendiri membandingkan hasil catatan yang dilakukan peneliti sendiri dengan kolaborator, dengan membandingkan tersebut unsur kesubjektifan dapat dikurangi. Hasil penelitian dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Untuk keperluan tersebut digunakan tabel distribusi dan untuk menentukan kategori hasil belajar pendidikan PAI siswa adalah berdasarkan keterorganisasian yang telah ditetapkan oleh pendidikan yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Jumiati yang telah mempresentasikan.